Yo boys, selamat datang di RI Indonesia bersama saya Ricky di sini. Sebelum nonton boleh follow IG saya @frostyboys. Jangan sungkan klik tombol subscribe dan lonceng buat dapetin informasi terkini dan paling seru. Di channel ini, boys akan membahas seputar kesehatan, teknologi, traveling, bisnis dan internet marketing. Saya doakan kalian subscribe dan follow, sehat dan sukses selalu. Karena sukses belum tentu sehat, tapi kalau sehat pasti boys sukses. Selamat menonton. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ricky di sini. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang mulai bisnis online. Mulai bisnis online ini apakah dimulai dari marketplace dulu ataukah dengan membangun website toko online sendiri. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Mari kita simak sama-sama dan kupas lebih lanjut. Baik, kita kupas dulu yang pertama itu tentang marketplace. Kita mulai dulu dari kelebihan berjualan di marketplace. Kalau di marketplace itu yang pertama, Anda lebih mudah memulai bisnis online Anda karena nggak banyak ribet-ribet. Kalian tinggal upload, tinggal klik dan semua barang Anda sudah ready untuk dijual di online. Sebagai contoh, jika Anda ingin membangun bisnis tersebut di Tokopedia, Anda bisa menggunakan akun Facebook, pakai akun Google, atau email, atau nomor ponsel. Jadi nggak perlu hal teknis lah istilahnya. Terus kedua, itu hanya perlu modal minimal. Apa sih minimal? Jadi kalian nggak perlu keluarin uang, yang penting punya internet. Kalian tinggal klik dan toko online Anda langsung jadi. Terus yang ketiga, sistem telah tersedia. Jadi yang kita bilang sistemnya canggih dan segala macam itu sudah disediakan semua dan secara gratis. Kalian nggak perlu keluarkan uang sepeser pun. Terus yang keempat itu adalah pasar sudah terbentuk. Jadi kalian nggak perlu ngumpulin orang-orang lagi untuk datang. Kalian tinggal buka, nanti otomatis orang yang mencari produk tertentu yang Anda punya, yang Anda posting, akan kemungkinan dibeli sama mereka. Terus yang kelima ini paling enak lah istilahnya. Kalian nggak perlu pikirin lagi tentang strategi marketing, karena strategi marketing itu sudah dipikirin semua oleh si marketplace. Jadi si platform ini sudah menyediakan seluruh strateginya untuk domain, hosting, terus banyak cara menawarkan produk agar menarik pelanggan. Jadi mereka sudah punya banyak cara banget untuk menawarkan produk yang bisa ditarik, yang bisa dilihat sama pelanggan gitu loh. Bahkan marketplace juga akan memikirkan bagaimana cara menarik semakin banyak orang datang ke platform mereka. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing gimana sih cara datengin orang, mereka sendiri yang memikirkan. Karena kita istilahnya jualan di sana, seperti mall. Kita jualan dalam satu mall, ya mall itu harus memikirkan bagaimana caranya mendatangkan pengunjung ke mallnya mereka. Lanjut lagi kita ke kekurangannya di marketplace. Kekurangannya adalah persaingannya sengit atau persaingannya sangat tajam, sangat kompetitif. Karena banyak banget kompetitor, bukan kamu doang yang jualan. Mungkin kalau kalian jualan barang spesifik mungkin nggak terlalu banyak, tapi kalau barang umum kayak mouse wireless, keyboard, and anything else yang semuanya bisa jual, sengit banget. Yang kedua, kekurangannya adalah margin laba terbatas. Marginnya tipis coy, nggak bisa banyak-banyak. Kalau lu jualan kemahalan dibandingin sama toko sebelah, orang nggak beli tempat lu, itu aja. Yang ketiga, tidak dapat melakukan retargeting. Jadi kalau kalian mau suruh orangnya beli lagi kapan-kapan hari, itu kalian nggak dapetin fitur itu, kalian harus bayar ke platform. Yang keempat, kurang mendukung branding. Jadi kalau kalian punya produk yang kalian punya brand sendiri, dari sisi ini sih sebenarnya kurang banget kalau kalian jualan di marketplace. Kenapa? Ya seperti yang Anda ketahui, branding bisa membantu Anda meningkatkan engagement dengan konsumen. Engagement adalah keterlibatan konsumen dengan produk Anda.
Dengan engagement yang terjaga akan menciptakan konsumen yang loyal untuk jangka panjang. Jadi kalau kalian buat branding yang bagus banget tapi taruhnya di marketplace, ya rugi, sayang aja. Trafficnya pada masuk ke marketplace dulu, nanti baru ke produk brandnya Anda. Terus yang kelima, kekurangannya adalah pasar terbatas. Coba Anda bayangin kalau kalian jualan di marketplace-nya Indonesia. Sedangkan produk Anda itu bisa global nih, istilahnya seluruh dunia cari. Tapi kalau kalian taruh di platform marketplace Indonesia aja, ya websitenya dan produknya hanya muncul di online di region Indonesia, nggak bisa sampai keluar-keluar. Jadi kalau misalnya contoh, ada orang yang searching tentang apa ya yang global ya, arang aja deh, arang itu sebenarnya di luar negeri juga banyak dicari, tapi karena kalian cuma taruh di platform marketplace nggak muncul di luar negeri, jadi nggak muncul di Google. Kalau orang searching tentang arang nggak muncul, itu aja. Terus lanjut lagi kita bahas tentang website toko online. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya banyak banget dibandingin dengan marketplace, tapi juga ada kekurangannya pasti. Yang pertama, itu adalah Anda memegang kendali penuh. Anda bisa membayangkan kalau kalian sedang berada di pasar, tapi tokonya toko Anda sendiri. Anda bisa menentukan bentuk bangunannya, warna catnya, tata letak barang yang ada. Terus intinya Anda memiliki kendali penuh lah. Anda juga bisa menggunakan pendekatan Anda sendiri ketika membangun sebuah toko online. Apakah Anda ingin lebih banyak memberikan promosi, ataukah Anda ingin memberikan pendekatan edukasi melalui toko online Anda. Jadi banyak banget orang yang jualan di toko online itu dia jualnya melalui pendekatan soft selling. Jadi biasanya kasih edukasi. Kalau kalian jualan produk komputer, mungkin kalian kasih edukasi cara install komputernya. Begitulah, banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk menjaring banyak pelanggan yang tadinya belum mau beli, akhirnya belajar tertarik jadinya beli. Gitu. Yang kedua, nah ini enak banget, pasti teman-teman pada demen. Yang kedua itu adalah margin laba lebih besar. Karena apa? Mereka sudah masuk ke toko online Anda, mereka nggak bisa lihat kanan kiri ya, kecuali mereka searching lain. Intinya kalian lebih pegang kendali penuh lah masalah harga. Anda bisa berikan berbagai macam bonus, leverage, advantage, ultimate advantage yang bisa Anda kasih di produknya, bonus-bonus seperti beli A dapat B, beli B dapat C, beli paket dapat lebih murah, dan banyak lagi sebagainya. Terus yang ketiga, itu yang paling hebat, jurus ini dipakai di apa ya? Jurus namanya retargeting. Jadi Anda bisa menargetkan ulang orang yang sudah pernah beli produk Anda. Alasannya sebenarnya cukup sederhana, dengan mengingatkan kembali konsumen atas produk yang pernah dilihat, berarti kita memahami kebutuhan konsumen. Jadi mungkin dia belum butuh, tapi kalau kita reminding lagi atau retargeting lagi, mungkin dia bakalan inget nih, oh si website ini punya barang ini bagus, nanti kapan-kapan pas butuh saya beli gitu loh. Selain itu Anda tak perlu lagi menggunakan biaya promosi yang besar, karena retargeting fokus ke konsumen potensial aja. Jadi seperti kalau kalian beli di toko website online, mereka biasanya akan minta nama, email, sama nomor handphone. Jadi kalau kalian pas beli disuruh masukin itu, ya intinya buat dapetin database kalian yang nanti mereka bisa pakai lagi nih buat kasih blasting email, blasting WhatsApp, dan blasting sebagainya untuk memberitahukan produk atau promo terbaru ke pelanggan yang sudah pernah beli gitu. Terus yang keempat, ini juga penting sebagai aset kalau Anda membangun suatu bisnis, yaitu leluasa dalam melakukan branding. Jika ingin bisnis Anda dikenal oleh konsumen, memulainya dengan toko online adalah pilihan yang paling baik, sebab Anda bisa membangun brand Anda dengan lebih efektif. Hal ini tidak bisa Anda peroleh jika menggunakan marketplace. Perlu diingat bahwa 73 konsumen lebih memilih untuk melakukan transaksi dengan brand yang memberikan pengalaman belanja yang unik. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi Anda untuk bisa menarik konsumen jauh lebih besar jika identitas online Anda dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau kalian brandingnya bagus banget,
di website kamu sendiri, orang akan lebih ngeh, akan lebih anchoring gitu loh, lebih nyangkut di otak mereka. Terus yang kelima juga ini penting, karena kalau kita buka toko sendiri atau buka ruko sendiri sama kita nyewa lapak di mall, ya kita bergantung sama pihak ketiga. Kalau buka lapak di mall, istilahnya kita harus ikutin peraturan mereka. Buka toko, tutup toko juga harus ikutin peraturan mereka. Tapi kalau kita punya website sendiri, semua kendali penuh kita pegang. Selain itu, Anda tidak tergantung dengan apapun itu oleh pihak ketiga. Anda bebas untuk mengatur toko online Anda sendiri. Maksudnya apa ya? Yang paling ditakutkan itu kalau misalnya contoh misalnya aja marketplace-nya bangkrut. Misalnya nih ada kayak marketplace beberapa di Indonesia kan, bukan beberapa, ada satu lah yang warnanya agak-agak merah dikit, agak merah ke ungu-unguan. Kalau misalnya itu tutup, ya kalian sudah bangun branding bagus-bagus di toko marketplace mereka, itu tutup, ya udah selesai. Pelanggan kalian bingung mau cari belinya di mana. Terus yang keenam, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian buka toko website online sendiri, itu kalian bisa menjangkau pasar global. Seluruh dunia bisa lihat produk Anda tanpa perlu dibatasin. Enak bukan? Sebagai contoh, ada kayak namanya itu Salam Rancage. Nah, dia ini sukses mengekspor berbagai kerajinan dari bahan daur ulang. Dimulai dari modal kalau nggak salah 500.000, keuntungan per bulan dia bisa mencapai lebih kurang 20 juta rupiah. Itulah hebatnya website kalau kita bisa memanagenya dengan baik. Kenapa? Contoh kayak gini loh, mungkin kalau kerajinan seni di Indonesia itu nggak terlalu dihargai, tapi kalau kayak si Salam Rancage ini, dia bikin kerajinan dari bahan daur ulang, itu benar-benar diapresiat, dihormatin, dijunjung tinggi. Kalau di luar negeri mereka appreciate, wah ini green, apa ya, green, maksudnya namanya ada greennya gitu deh. Nah itu bagi mereka itu luar biasa gitu loh, mereka peduli banget sama lingkungan dan peduli banget sama seni. Di sini jualnya murah, di luar negeri jualnya mahal. Jadi itu tadi sudah keuntungannya. Sekarang kita ke kekurangannya dari si website toko online. Yang pertama itu kalian perlu lumayan deh, koceknya lumayan nih, investasinya agak lumayan. Perlu beli hosting, perlu beli domain, perlu beli template, perlu jasa orang apa ya namanya, jasa orang untuk bayar kalau kalian nggak bisa bikin website maksudnya ya. Terus perlu, yang kedua itu perlu kemandirian dalam mengelolanya. Mengelola itu maksudnya kalian harus rajin posting artikel, kalian harus rajin cek-cek di dashboardnya si website Anda, harus bener-benerin, harus banyak teknis lah. Tapi kalau kalian nggak ngerti itu sayang banget, karena potensinya besar sekali. Apalagi kalau kita ingat banyak banget dulu teman saya ya, dia beli domain yang belum dibeli orang lain, habis itu keluar brandnya nih. Ini agak nggak terlalu berhubungan tapi nggak apa-apa. Jadi dia sudah beli domain dulu, domain ini dia beli, terus muncul nih satu brand dengan nama domain dia. Itu brand dia, yang domain dia itu dibeli sama si brand itu 1 miliar bos. Enak kan? Jadi kalau punya website ya memang harus keluarin lumayan lah, koceknya lumayan, modal lumayan. Memang ada plus minusnya seperti itu. Tapi menurut saya ini suatu investasi yang sangat bagus untuk Anda yang mau bangun bisnis. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang marketplace. Ini saya tunjukin marketplace itu mungkin kayak gini, Dua Cafe. Nah, Dua Cafe ini adalah suatu toko yang menjual kopi. Tadinya dia menjual secara konvensional di satu kedai gitu, karena pandemi dia beralih ke online. Nah lumayan di online dia dapat ya impression bagus,
penjualannya juga lumayan, tapi dia butuh waktu sekitar 2018 untuk mulai toko online. Sekarang 2020, artinya 2 tahun. Produk yang sudah terjual 24.000 piece. Saya nggak tahu apa aja, silahkan Anda cek. Memang butuh waktu untuk membangun toko online di marketplace, dan ya tadi karena dia sudah punya base pelanggan offline yang konvensional, dikasih tahu, mungkin dia ada dapat database dari konvensionalnya, dia kasih tahu dan dia bilang kita tutup dan kita ubah ke penjualan online di marketplace seperti ini, Tokopedia. Ini buat yang mau cari omset lah ya. Kalau seperti ini, saya ada satu lagi contoh. Ini namanya sepatu Ita Hair. Sepatu Ita Hair ini dulu saya ingat banget waktu istri saya masih muda, 2 tahun 3 tahun lalu lah kalau nggak salah. Sepatu ini boomingnya minta ampun. Orang rela ngantri buat dapetin sepatu ini. Ngantrinya bukan ngantri biasa, ngantri dari subuh di tempatnya yang dia mau launching. Dan bukan itu doang, dia sudah launching offline, dia launching online, web hunt. Jadi nggak semuanya bisa dikasih sepatunya, dia pilih nih. Ini bener-bener brand yang hebat banget. Bahkan sampai sekarang saya lihat, saya cek Instagramnya baru saja, masih tetap jualan via online. Gila, penjualannya bisa sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Jadi buat teman-teman yang mau bikin bisnis online, pikirkan dulu bisnis Anda mau mengarah kemana, ke cari omset kah atau membangun investasi dengan investasi brand. Baik, jadi itu dia segala sesuatu kekurangan dan keuntungan dalam membuka bisnis online melalui marketplace ataupun di yang namanya website toko online. Bagi Anda yang mau coba, mau baru-baru start, jangan salah pilih, pastikan dulu Anda mau runningnya kemana atau mau coba-coba dulu. Ya silakan ke marketplace, tapi kalau sudah saya yakin mau bangun brand atau mau bangun suatu investasi jangka panjang, saya saranin Anda bikin website toko online. Baik, itu aja yang bisa saya share untuk video kali ini. Mungkin kalian kalau senang sama video saya, silahkan share ke teman-teman yang lain. Like, kalau ada pertanyaan juga silahkan komentar di bawah. Jadi sampai itu aja, saya nggak bisa kasih lebih lagi. Pengetahuan saya lebih kurang saya rangkum dalam video ini. Saya ucapkan Anda selalu sehat dan sukses selalu. Salam semangat.